saya itu alergi ketidaksetaraan. Oke. Kata-katanya alergi loh. Alergi is a strong word. Salah satu pesan saya, be confident. Masalah apakah partisipasi itu sudah meaningful gitu ya, sudah bermakna, itu betul-betul masih menjadi PR-nya kita seluruh bangsa Indonesia. Dari Batang, suara lantang, podcast kita penuh bintang. Ngobrol santai, tapi nancep, jaga negeri biar tetap cap. Ngodecast, podcast KPU bikin semangat. Ngodecast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Ngodcast semuanya, Sobat Ngodcast KPU Kabupaten Batang. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Ngodcast, ngobrolin demokrasi di podcastnya KPU Kabupaten Batang. Dan episode kali ini kita sangat istimewa karena narasumber kita, bintang tamu kita hari ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang, Ibu Faila Sufa SIP MPP. Yang MPP ini adalah gelar internasional dari Jepang ya Bu ya? Iya. Dan luar biasa kita dapat nanti insya Allah kita akan banyak dapat insight yang luar biasa, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga sangat mungkin banyak hal kita akan ketahui dari luar Indonesia Raya. Tema yang akan kita sajikan hari ini adalah penguatan partisipasi perempuan dalam demokrasi. Ini sangat relevan dengan isu kita saat ini karena perempuan itu bukan hanya penonton, bukan hanya spectators, tapi perempuan adalah actors yang sangat penting dalam demokrasi. Kita tahu perempuan ini berbagi paruh dengan laki-laki di daftar pemilih tetap kita, yang saat ini laki-laki adalah 49,9 dan perempuannya adalah 50,1%, yang artinya sekali lagi kita berbagi paruh persis antara laki-laki dan perempuan, selisihnya pun hanya sedikit lebih banyak sedikit perempuan, dan masih berkembang ya. Sobat Ngodcast yang sangat saya banggakan, kita akan langsung sambut. Ini dia Ibu Faila Sufa. Monggo Ibu perkenalan dulu dengan teman-teman Ngodcast. Selamat datang di Ngodcast KPU Kabupaten Batang. Akhirnya ketemu lagi dengan Mbak Hikmah. Iya, betul. Saya sangat senang. Dulu kalau pas ketemu pas masa pemilihan umum, Mbak Hikmah ini tegas banget, saya nggak berani nyapa-nyapa gitu kan. Bu, jangan bilang tegas, galak. Udah kayak pembina pramuka gitu. Pembina pramuka. Iya. Zaman kita dulu SD. Dan sekarang pun kadang-kadang saya masih bersama pramuka Ibu. Oh iya. Makanya pantas ya. Pantas. Ya, Ibu, kami ingin tahu lebih banyak ya tentang Ibu. Bagaimana sih kiprah Ibu sebelum menjadi First Lady di Kabupaten Batang ini, yang pastinya punya banyak hal yang bisa inspiring untuk kita semua. Monggo Ibu. Ya, sebenarnya kalau dikatakan First Lady, saya rasa banyak perempuan di Kabupaten Batang itu yang jadi First Lady juga ya. Oh, iya. Nah, First Lady untuk suaminya masing-masing. Oh gitu, oke deh. Diterima. Saya First Lady untuk suami saya. Gitu. Nah, okay. Sebelum saya ke Batang, kemudian mendapatkan amanah karena suami saya ini Pak Bupati gitu kan, secara otomatis saya jadi Ibu Ketua PKK-nya. Sebelum itu, paling sebelumnya itu saya menjadi Direktur Operasional sebuah perusahaan konsultan ESG namanya Renoir CGI. Renoir DJI. CGI. Ini bisa dicek di webnya, Renoir CGI. Kita scroll. Nah, itu perusahaan yang bergerak di konsultansi untuk masalah-masalah ESG, Environment, Social, dan Governance. Begitu. Saya pun menjadi direktur sebuah startup namanya Carbon Share. Carbon Share? Iya, Carbon Share ini adalah startup yang membantu perusahaan-perusahaan dengan training-training terkait perhitungan emisi gas rumah kaca, kemudian terkait ESG, pokoknya
visi kami adalah supaya lebih banyak orang itu yang tahu tentang dekarbonisasi begitu. Environmental banget ini ya. Kami pun juga menjadi salah satu trader carbon credits atau sertifikat karbon yang diakui ada listed di bursa begitu, IDX Carbon, di IDX Carbon. Nah, sebelum bekerja di sana, saya menjadi manajer di salah satu perusahaan yang melakukan pembiayaan dan pembinaan untuk startup clean energy, energi bersih, yaitu namanya New Energy Nexus. New Energy Nexus nama perusahaannya. Sebelum itu saya kerja sebagai konsultan energi terbarukan, kendaraan listrik dan energi efisiensi untuk Asian Development Bank. ADB ini adalah bank pembangunan, bank pembangunan Asia. Saya bekerja sebagai konsultan di sana cukup mungkin seingat saya tahun 2019 sampai 2021-an. COVID itu di sana saat itu. Nah, masih di ADB waktu di COVID di ADB dan sangat bersyukur sekali, itu perusahaan yang sangat ramah terhadap perempuan. Keren. Gitu. Saya ingat di sana itu saya juga mengalami masa saya mau melahirkan anak. Iya. Maksudnya gini, sebelum saya punya anak yang pertama, saya itu bilang sama kolega saya yang menjadi supervisor saya saat itu. Saya kok ngerasa nggak bisa kerja ya nanti pas anak saya udah lahir gitu kan, masa-masa bayi awal-awal. Saya sempat mikir mau resign tuh pas itu, tapi terus supervisor saya, beliau orang Jerman saat itu, sangat open minded sekali. Dia bilang, Vela, just try it. Dia bilang gitu, I will support you. Dan dia benar-benar support saya, benar-benar memahami kalau waktu saya jadi terbagi dengan anak saya waktu awal-awal masa transisi, benar-benar disupport sampai saya nggak merasa overwhelmed. Begitu. Nah, rezeki pas saya itu menjadi ibu pertama kali kan tahun 2019 dulu. Sebelumnya saya kerja untuk Sumitomo Corporation, ini perusahaan Jepang, dan fokus saya adalah untuk business development, pengembangan bisnis untuk proyek-proyek pembangkit listrik gitu. Jadi kalau di Batang ini ada PLTU Batang. Dulu Sumitomo ini juga punya PLTU di Jepara, Tanjung Jati B. Dan punya geothermal, pembangkit listrik panas bumi. Dan sebagainya begitu kan di Indonesia. Saat itu pekerjaan saya adalah untuk business development terkait pembangkit listrik begitu. Keren sekali ini Ibu Faila, ini kaya sekali dengan pengalaman, full color. Iya. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebenarnya pengen tahu, nanti mungkin saya dikasih sesi ngobrol tersendiri sama dia. Boleh banget. Ini luar biasa karena pengen dengar cerita-cerita yang dari anak bangsa yang jarang-jarang kan begitu hebat. Banyak perempuan. Baik mah juga hebat. Banyaknya hitungan 30%-nya masih belum tercapai. Yang itu yang kita sayangkan kan, belum tercapai. Kelihatannya banyak tapi ternyata dibanding jumlah laki masih kalah banyak yang laki-laki lebih, yang laki-laki hebat itu jumlahnya kan masih, perempuannya masih kalah banyak. Oke Ibu, untuk sebagai seorang sosok perempuan yang aktif, bagaimana Ibu memandang peran dan keterlibatan perempuan dalam demokrasi saat ini? Sebenarnya mixed feeling ya, Mbak Hikmah ya. Jadi pertama saya perlu mengapresiasi progres ini ya. Kita itu kalau misalkan kita harus positive mindset gitu kan, karena itu membuat kita jadi hopeful, penuh dengan harapan dan semangat. Dari sisi positifnya kita lihat bahwa sekarang partisipasi perempuan di DPR misalkan, nih kalau kita ambil sampel DPR RI, partisipasi perempuan ini sudah mencapai 21%. Kalau nggak salah ya, baik Maya. 21% artinya ini lebih besar 2 kali lipat dari tahun 2004. Benar. 2004 itu 11%. Betul. Wah, jadi komplit ini. Iya, 11% tahun 2004. Pas saya awal-awal ngeh gitu kan, ada pemilu dan sebagainya. Perempuannya itu beda sekali dengan sekarang. Benar. Betul. Partisipasi masa perempuannya begitu. Apalagi saya besar di Kudus, Mbak Hikmah, yang juga kabupaten gitu kan, bukan sebuah kota. Lahir di Kudus juga? Saya lahir di Kudus. Oke. Jadi memang kita perlu apresiasi adanya progres partisipasi perempuan di parlemen, di demokrasi itu sekarang meningkat. Meningkat, kan? Betul.
Tapi di sisi lain, angka 21% itu ada dua hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah ini masih di bawah kuota yang ditetapkan 30%. Betul, kuota minimal. Kuota minimal 30%. Betul. Itu pertama. Dan kedua yang menjadi catatan yang sangat saya garis bawahi, Benar. apakah partisipasi perempuan di demokrasi sekarang ini meaningful participation? Partisipasi yang meaningful, bermakna ya? Bermakna atau tidak? Benar. Karena kalau kita lihat, kita amati RUU terkait perlindungan pekerja rumah tangga. Iya, PRT itu. RUU PPRT kan, PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Itu sampai sekarang belum disahkan. Benar. Padahal yang menjadi pekerja domestik rumah tangga mayoritas adalah perempuan. Ini RUU sudah mandek belasan atau bahkan 20 tahun, Mbak Hikmah. Nah, sangat lama, 1 decade. Iya. Ada banyak keluarga yang memiliki ART. Iya. Tapi ART-nya bahkan tidak digaji dengan baik. Iya, tidak, paling enggak UMR gitu ya. Tidak UMR atau tidak merepresentasikan kesejahteraan mereka. Iya. Ya kan? Dan ART ini mayoritas perempuan. Iya. Mereka tidak berani ngomong. Betul. Berjarak. Jadi saya rasa kalau kita lihat apakah partisipasi perempuan dalam demokrasi sekarang itu sudah meaningful participation, sudah benar-benar membawa perubahan ke isu-isu feminis, ke isu-isu perempuan, membawa kesejahteraan untuk perempuan, sudah belum, Mbak Hikmah? Secara substansial belum. Iya. Secara substansial. Itu pun yang saya amati, dan saya berharap kehadiran perempuan, partisipasi perempuan di parlemen, entah itu DPRD atau DPR RI, itu harus berani dan harus menjadi representatif dan membela isu-isu kaum perempuan. Begitu. Benar, dan itu memang disayangkan ya, karena dari UN sendiri kan sudah mentargetkan itu sebenarnya 95 sudah harus selesai di 30% itu, minimal 30% itu dari ICOSOC dulu itu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun kita masih terseok-seok. Untuk mencapai 30% saja masih belum pernah berhasil di hampir seluruh tingkatan atau level DPR-nya ya, baik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Oke, berarti kita memang masih menjadi PR ya untuk masalah kuota. Tapi yang PR lebih besar soal meaningfulnya itu tadi meaningfulnya tadi. Karena beberapa waktu yang lalu juga 2012 itu sudah pernah ada sebuah penelitian. Dari sekian banyak wakil perempuan di DPR RI itu tahun 2012 berarti belum ada 20%, mungkin 16-an kalau nggak salah, saya agak sedikit lupa juga. Itu ada pertanyaan, apakah mereka sudah benar-benar mewakili perempuan? Itu menjadi question tersendiri. Jadi meaningfulnya tadi, apakah kalau sudah jadi itu kemudian juga bisa memperjuangkan perempuan, karena kita berharap sampai sejauh itu. Tapi ternyata ya mungkin masih jadi PR untuk kita semua. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Kalau tadi terkait dengan perempuan dan demokrasi, berarti ibarat sebuah drama itu, kalau perempuannya ditinggalkan, maka hampir separuh penonton dan juga separuh pemainnya hilang. Iya, so nggak meaningful lagi tadi ya. Nah, kemudian ini kelihatannya mengarah ke sini. Ibu ini punya motivasi yang sangat kuat untuk membuat perempuan Batang ini lebih berdaya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai ke situ, Ibu? Ada seseorang yang dekat dengan saya bilang kalau saya itu alergi ketidaksetaraan. Kata-katanya alergi loh. Alergi is a strong word. Strong word. Kayak dulu waktu kecil saya alergi makan kepiting. Saya jadi merah-merah gitu. Langsung biduren gitu kan. Biduren ya, gatel-gatel ya. Nah ini apa maksudnya gitu kan? Ternyata ditarik mundur, saya pikir-pikir, waktu kecil pun Mbak Hikmah, kalau saya lagi nonton bola sama ayah saya, atau saya lagi nonton pertandingan bulu tangkis, misalkan saya awalnya pengen dukung Indonesia gitu, terus saya lihat Cina kayaknya mau kalah, saya tuh jadi beralih dukung Cina. Karena nggak setara itu. Bukan, itu padahal kalau dipikir kan ya mungkin setara-setara aja ya. Tapi karena yang satu tuh kayak kasihan terdolimi kalah ya? gitu kan. Jadi saya punya tendensi seperti itu. Saya selalu padahal lebih susah kayak gitu. Saya selalu lebih prefer dukung yang
kayaknya mau kalah nih Oh iya iya. gitu. Nah, itu Unik dari, itu, unik. dari kecil saya seperti itu. Heeh. Dari kecil seperti itu. Sekarang pun kalau saya melihat ada perempuan yang disia-siakan di rumah, Iya. itu ke-trigger saya. Oke. Kasihan gitu kan. Atau kalau melihat hal-hal yang menurut saya ini root atau akarnya dari ketidaksetaraan. Itu mungkin adalah sesuatu yang menggerakkan saya, Mbak Hikmah. Oke. Saya kasihan sekali kalau ngelihat ada perempuan yang saya tahu sudah ikut menyumbang finansial di rumah itu gitu kan, entah ikutan bekerja, tapi ketika pulang ke rumah semua beban domestik itu ke ibunya ya. semua beban domestik dari mulai bersih-bersih rumah, memastikan mbaknya masak apa malam itu, misalkan udah ada ART ya, atau memastikan anak-anaknya, memandikan anak-anaknya, ngajarin PR anak-anaknya, sendirian menjadi tanggung jawab ibunya. Itu yang nggak ada sharing gitu dengannya. Oke. Itu membuat saya menjadi tergerak untuk menggerakkan perempuan-perempuan juga untuk menjadi lebih berdaya, untuk tahu bahwa perempuan itu nggak semuanya harus dilakukan sendiri, bahwa ada isu-isu perempuan nih yang sekarang bahkan sudah diketahui lebih banyak lagi orang. Saya bersyukur ya, karena apa, mental health atau kesehatan mental perempuan ini sudah beberapa kali masuk ke berita juga. Iya, benar. Begitu. Nah, ini harapan saya awareness masyarakat terkait isu kesehatan mental, awareness bapak-bapak di rumah terkait isu kesehatan mental istrinya ini juga diperhatikan, begitu. Benar. Dan untuk asking help itu butuh keberanian loh. Iya, benar itu. Dan untuk menjadi berdaya, salah satu yang harus dilakukan itu kalau mau menjadi berdaya apa? Dia harus pinter perempuannya. Oke, ya kan? Pinter. Harus pinter, harus well educated ya. Well educated, dan itu tidak hanya di bangku pendidikan ya, Mbak Hikmah. Literasi itu tidak hanya literasi pendidikan. Begitu. Ada orang yang juga berdaya karena dia bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang, seperti itu. Itu kan kalau kita menjadi berdaya, kita itu punya kepercayaan diri gitu kan, dan kita jadi nggak mau ditindas-tindas gitu kan. Kita tahu, once atau ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan atau sesuatu itu violate atau melukai hak kita. Nah, itu butuh awareness seperti itu, perempuan. Tidak semua orang tahu kalau dia dilukai. Tidak semuanya tahu. Ketika tidak semua sadar. Haknya dia itu tidak tersampaikan begitu. Misalkan. Karena mungkin sudah jadi budaya, patriarkinya dan sebagainya. Ya mungkin, ya memang. Dan tetap ada ya itu ya. Sisi-sisi itu. Iya, dan kadang-kadang saya tuh juga gemes, Mbak Hikmah. Kayak misalkan ada laki-laki yang bilang, oh saya support, ya saya sangat mendorong perempuan-perempuan supaya bekerja begitu. Tapi apakah ada perubahan terkait burden sharing itu di rumah? Betul. Support perempuan bekerja, tapi ya kemudian di rumah perempuan masih ngurusin semuanya. Kan kita jadi memang nggak bisa kemudian untuk punya waktu mengaktualisasikan diri kita dengan bekerja atau menuntut ilmu seperti itu. Benar. Jadi nggak bisa berkembang juga begitu ya. Oke. Nah, ngomongin perempuan ini, kalau kita sering sekali dengar tentang perlindungan perempuan, dan bahkan di Polres pun ada unit khusus untuk perlindungan perempuan dan anak. DP3 AP2 kami juga punya UPT khusus ya, UPTD khusus untuk PPA ini, perlindungan perempuan dan anak. Dan juga kita tahu sama-sama bahwa demokrasi itu tidak hanya soal memilih saja. Bukan hanya sekedar nyoblos dan selesai. Perempuan hanya jadi vote getter dan kemudian di ghosting. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Ini kasusnya dulu ada soalnya. Sudah dikerahkan nih masa perempuan untuk memilih salah satu caleg, berhasil, habis itu nggak pernah disambangi lagi. Sudah orang yang milih juga nggak kenal siapa dia, sudah nggak ada lagi yang disebut konstituen, mungkin seperti itu. Nah, demokrasi ini juga kan kita berharapnya juga adalah menimbulkan, hasil dari demokrasi ini adalah menimbulkan rasa aman, baik dari berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah aman dari kekerasan seksual. Nah, apa ini pesan dan komitmen ibu ini selaku? Kita ngomongin secara umum di Batam, dari 800 ribuan penduduk ini, betul. Sebagian kan perempuan, Mbak. Betul.
kekerasan seksual itu masih ada. Hmm. Sepanjang tahun 2025, dan ini tidak hanya untuk perempuan ya, ternyata, dan tidak hanya untuk orang yang dewasa, masih ada juga untuk anak-anak, baik itu perempuan maupun laki-laki. Tahun 2025 kita sudah jalan berapa bulan sekarang? Hampir 10 bulan ya. Hampir 10. Hampir ini 10 bulan. 9-nya udah separuh nih. Iya, di pertengahan tahun kemarin sudah ada 30-an kasus kekerasan seksual pada anak dan dewasa. Tahun kemarin 2024 itu terrekord ada 40 kasus. Tahun 2023 terrekord ada 80-an kasus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah kasus yang terrekord, Mbak. Iya, yang terekam ya. Terekam, kasus yang terekam, entah yang merasa dilecehkan lapor, pokoknya ada laporan itu. Tapi kan yang nggak terlaporkan lebih banyak lagi. Entah itu dia malu melaporkan, atau bahkan tidak sadar. Tidak sadar kalau sedang mengalami kekerasan seksual. Bayangkan kalau anak-anak, banyak yang nggak sadar sedang itu kekerasan seksual namanya. Atau belum tahu dia tahu gitu ya. Jadi saya rasa ada lebih banyak yang nggak, yang under the radar, yang di bawah radar kasus kekerasan seksual di Batam ini. Tentunya ini bukan hanya statistika. Meskipun kalau di akal sehat atau logika ada yang ngomong, oh itu kan dikit, berarti dari 800 ribuan orang cuma puluhan saja. Kelihatannya gitu kan. dikit. Tapi itu manusia. Itu nggak statistik. Angka ini represent memang ada anak yang mengalami kekerasan seksual atau perempuan yang mengalami kekerasan seksual, dan itu traumatis sekali, Mbak. Berarti belum, traumatis sekali. Traumatis sekali. Kita bayangkan pertama sakitnya kayak apa, ya kan? Betul. Tapi yang lebih traumatis malunya seperti apa, sosialnya. Kan? Dia nggak mau ngomong itu mungkin malu. Malu nanti kalau misalkan teman-teman sekolahnya dia tahu. Betul. Atau kalau misalkan ini sudah dewasa ya, teman-teman kantornya tahu, teman-teman kerjanya tahu, malunya seperti apa. Banyak orang-orang yang mendapatkan atau mengalami kasus kekerasan seksual ini, traumanya itu seumur hidup. Betul. Begitu. Nah, tentunya ini menjadi salah satu program yang kami fokuskan di PKK dan sudah menjadi program kerja kami juga. Di Pokja 1 itu ada prioritas ini, Bu. Iya, di Pokja 1 itu ada bina keluarga, anak dan remaja. Salah satunya itu untuk kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, pelecehan seksual, begitu. Karena bagaimanapun kita ingin Batang menjadi kabupaten yang tidak ada kekerasan seksual, terutama bagi anak-anak, gitu. Benar. Kita tahu ya beberapa organisasi yang betul-betul concern terhadap perempuan di Batang ini juga mungkin betul-betul masih butuh support. Selama ini berada di kancah internasional, bahkan sampai gelar yang Ibu peroleh pun gelar internasional ya. Itu sebenarnya nggak ada yang namanya gelar internasional, Mbak Hikmah. Yang saya baca gitu, Master of Public Policy itu kebetulan saja saya S2-nya di Universitas Tokyo. Nah, kalau di sana LPDP ya, Bu? Iya, LPDP. Kalau di sana kita setelah belajar kebijakan publik itu master, gelarnya Master of Public Policy. Nah, teman-teman saya juga pada pakainya MPP gitu kan. Yang Indonesia apa ya punya. Bahasa Indonesianya nggak tahu, ya udah MPP aja gitu. Lebih enak kita menyebutnya nanti. MPP ya. MPP. Oke, terakhir ini Ibu punya harapan yang besar untuk Kabupaten Batang. Perempuannya terutama harus seperti apa kita, dan bagaimana kita bisa berkembang. Mungkin ada pesan dan something special to say. Ibu, silakan. Pertama, ya benar sih katanya Mbak Hikmah tadi ya. Batang ini memang masih beda dengan dulu ketika di luar negeri gitu kan. Tapi ya memang tidak apple to apple. Benar. Memang tidak apple to apple. Dan saya lihat perempuan-perempuan di Batang ini punya potensi yang luar biasa, Mbak. Potensinya luar biasa. Kemarin beberapa minggu lalu baru saja Duta Wisata Jawa Tengah itu yang terpilih dari Batang, mbaknya. Dan pekerja keras. Kalau saya lihat gitu ya, anak-anak SMA, SMP itu banyak yang pekerja keras. Satu hal yang menurut saya itu kurang, terutama nanti ketika sudah keluar dari Batang untuk kuliah di tempat lain begitu kan, itu adalah kepercayaan diri.
Self confidence. Kepercayaan diri dari perempuan-perempuan di Batam. Iya. Itu tadi, kepercayaan diri untuk tahu kapan minta tolong, iya kan? Iya. Kepercayaan diri untuk tampil, itu butuh kepercayaan diri kan, Mbak Hikmah? Betul. Nggak usah susah-susah, untuk angkat tangan aja, itu kan butuh kepercayaan diri. Benar. Kepercayaan diri untuk menuntut haknya, begitu. Oke. Nah, yang ini belum terlatih ya? Apa? Perempuan-perempuan di Batam banyak yang belum terlatih. Saya nggak bisa tahu sih itu bagaimana. Cuman yang saya rasakan seperti itu, begitu kan. Dan ide bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, itu kan membutuhkan kita yang mendemand itu, Mbak. Kita perempuan butuh yang menggerakkan itu. Karena laki-lakinya kan sudah enak sebenarnya, gitu kan. Nggak bisa mengharap bantuan dari mereka langsung. Ada laki-laki yang mau membantu, tapi pertama bukan mereka lebih enak ya, tapi yang lebih penting adalah mereka kan nggak kita, nggak ngerasain gitu kan. Betul. Kita justru yang harus ngomong gitu. Kita mau nih setara, tapi kita butuh bantuan, misalkan daycare, tempat penitipan anak, gitu kan. Benar. Kemudian problem-problem yang nggak ada di laki-laki. Isu-isu perempuan. Betul. Banyak dari laki-laki itu yang saking nggak pernah bantuinnya dan dibesarkan dari keluarga yang patriarki, nggak paham isu-isu perempuan itu apa. Gitu kan? Isu-isu perempuan misalkan, perempuan baru melahirkan, waktunya itu pasti akan habis untuk apa? Nyusuin anaknya, gitu kan? Betul. Otomatis butuh bantuan untuk menyiapkan makanan, mengurusi rumah, begitu. Atau kalau misalkan perempuannya kemudian sudah kerja lagi, apa isu perempuan ini supaya kita bisa mendukung kesetaraan mereka? Sediakan tempat pumping di tempat kerja. Kalau kita absen sekarang, berapa tempat-tempat kerja di Batang yang sudah ada laktasi roomnya, kita bisa mulai dari situ mungkin, begitu kan? Untuk salah satu indikator apakah kesetaraan perempuan ini sudah didukung atau belum. Jadi basic needs itu kan? Basic needs itu. Nah, untuk perempuan-perempuan di Batang, saya yakin dan saya lihat perempuan-perempuan di Batang ini punya potensi, Mbak. Punya potensi. Aslinya punya potensi. Punya potensi untuk nanti ketika bekerja itu bisa bersaing dengan laki-lakinya, begitu kan? Untuk menjadi equal ya. Iya. Atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan kembali ke happiness masing-masing kan. Ada juga yang memutuskan, oh saya ini kok lebih suka di rumah saja, nggak apa-apa gitu. Karena itu memang kemauannya dia, begitu. Nah, terutama bagi adik-adik perempuan yang sekarang SMA mau kuliah, begitu kan? Pesan saya adalah be confident. Be confident. Percaya diri bahwa kalian itu bisa setara. Kalau kalian mau, gitu. Kalau kalian mau. Kalau kita mau, kita bisa setara. Berarti kalau tidak mau, ya berarti harus pasrah gitu. Oke, saya ralat sedikit. Oke. Kalau kalian mau dan ada dukungan dari sistem. Banyak yang mau setara, Bu. Banyak yang mau setara, tapi kemudian kepentok. Banyak yang mau setara, sudah berjuang mati-matian. Sekarang kita bisa misalkan kita cek ya. Biasanya perempuan-perempuan yang jadi pemimpin di daerah Batang inilah yang ini, yang kita sekarang di sini ya. Mereka itu kerjanya 2 kali lipat lebih keras daripada laki-lakinya. Iya. Karena sistem belum mendukung, belum beri support. Karena ya di kantor masih kerja full maksimal, di rumah semua pekerjaan domestik dibebankan ke ibu ini, begitu. Dan kemudian harus ke kantor lagi pagi-pagi dengan fresh. Yang sebelumnya udah bangun jam 3 pagi. Saya pernah ada acara di RBA, Bu. Ibu, saya tanya, siapa di sini yang RBA itu ruang bermain anak ya di Pasar Batang, itu adalah yang mengelola PKK, punyanya PKK Batang. Saya tanya saat itu, siapa ibu-ibu di sini yang bangunnya paling pagi? Semuanya ngaco. Bangun jam berapa? Jam 5, jam 4, ada yang bangun jam 3. Iya, benar. Itulah realita ibu-ibu yang bekerja sekarang, begitu. Dan kalau sudah bebannya seperti itu, dalam waktu lama apa bisa perform di kantor, begitu kan? Atau kalau bebannya seperti itu dalam waktu lama, itu
secapek apa ibu ini, benar. begitu kan? Dan seberapa kuat nanti fisiknya perempuan akan ke depan. Makanya banyak yang kemudian memutuskan, oh saya mau nggak usah ngoyo aja deh gitu. Tapi kebutuhan harus ngoyo juga. Iya, kebutuhan harus ngoyo juga. Nah itulah makanya banyak ibu-ibu di Batam itu yang mengakui atau tidak memiliki masalah kesehatan mental. Beberapa bulan lalu, sebulan lalu atau 2 bulan lalu ya Ibu, kita Batang geger ada berita. Ada seorang ibu dari Warongasem yang membawa 2 anaknya ke tengah-tengah pantai subuh-subuh. Dibawa ke tengah-tengah pantai, dan di tengah-tengah pantai anaknya dilepaskan. Dilepaskan. Betul. Kebetulan 2 hari setelah itu saya ketemu ibunya. Saya ketemu ibunya, kita cuma pelukan dan nangis, Bu. Saya nanya banyak hal, ibunya cuma jawab flat. Sampai di satu titik ibunya gak kuat dan menangis gitu kan. Akhirnya kita pelukan sambil nangis aja. Dan apa saya nyalahin ibunya? Gak bisa. Apa yang membuat ibu ini kemudian ibu ini punya pekerjaan loh, Bu. Iya. Bagus loh. PNS. Apa yang kemudian membuat ibu ini sampai secapek apa ibu ini gitu, sampai kepikiran seperti itu, anaknya dilepasin di tengah laut. Pasti ada apa backgroundnya itu ya, ada sesuatu yang terjadi di belakang itu gitu. Ada sesuatu yang saking capeknya mungkin. Wallahu alam. Betul. Saking capeknya, tapi saya melihat di sekeliling saya banyak perempuan-perempuan capek seperti ini. Dan hanya bisa apa ya, mendengarnya saja sudah masuk. Kita nggak kuat ya mendengarnya bahwa itu adalah penderitaan tersendiri bagi perempuan-perempuan, dan banyak yang seperti itu. Makanya ini saya apresiasi juga. Mungkin perempuan-perempuan di Batang, salah satu pesan saya, be confident. Be confident. Dan boleh lo rewel. Boleh lo rewel sama suaminya gitu kan, atau rewel itu maksudnya minta tolong. Jadi kalau merasa sudah overwhelmed, mungkin kita diajarkan untuk melakukan semuanya sendiri. Tapi ada di titik-titik tertentu ibu-ibu itu juga perlu minta tolong. Dan kadang-kadang suami kita itu mau nolongin loh kalau kita aslinya minta ya. Iya, aslinya. Cuma karena nggak tahu mau ngapain gitu karena belum terlatih untuk tadi masih di sekitaran patriarki karena didikan bapaknya gitu. Bener. Dan sebagainya. Saya pun sering minta tolong ke suami saya. Kemarin misalkan kita itu punya anak kita itu seminggu sekali baca buku, Bu. Yang nomor 6 udah melakukan hal itu. Adiknya juga mulai seminggu sekali 1 buku. Nah, kemarin itu hari Sabtu. Kemarin kan hari Minggu ya, Bu. Saya kan ikut yang lari. Saya ada pengajian. Saya mikir kalau sampai rumah saya pasti udah capek. Jadi hari Sabtu setelah acara, saya bilang sama suami saya, minta tolong saya yang akan bacain cerita anak saya yang cowok, adiknya dibacain ayahnya. Dan sering saya minta tolong ke suami saya. Jadi untuk ibu-ibu berbagi gitu ya. Sharing. Open communication, komunikasi yang terbuka dengan pasangan bisa mulai dari situ. Begitu. Dulu ada kasus orang yang saking tidak bisa opennya communicationnya itu bahkan bilang I love you aja nggak pernah dari nikah sampai. Oh ya? Ada yang pernah itu ngobrol dengan saya begitu. Ya itu saking-sakingnya. Mungkin bahasa cintanya adalah servis bukan melayani. Maksudnya saling membantu begitu kan. Mudah-mudahan ke situ. Kalau jangan-jangan kalau nggak pernah komunikasi lebih jauh lagi. Oke, Ibu, ini kita sudah dapat tadi strong message dari Ibu ini, Ibu Faila ini, bahwa perempuan-perempuan Batang harus lebih confident, lebih punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan apa isi hatinya, perasaan kita, supaya jangan sampai orang lain itu perlu menebak-nebak ini kebutuhannya apa itu ya, terutama untuk basic needs yang memang adalah menjadi haknya kita semua, itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengungkapkannya. Ibu Faila Sufa hari ini, Ibu ini termasuk juga bunda
PAUD Bunda Literasi gitu ya. Dan itu kegiatannya sudah full non-stop ya Bu ya. Ini adakah kaitan Seringkali juga? seperti itu. Berarti juga sangat sering kegiatan dengan karena disebut Bunda itu biasanya dengan anak-anak begitu ya? Iya, seneng ya. Kalau Iya. sama anak-anak itu saya paling suka Mbak. Oh iya iya. Kalau iya. acara itu ketemunya anak-anak dan lansia. Ada sih ya. Apa ya, pure love gitu. Pure love. Iya betul. Oke, karena waktu kita yang terbatas, sebenarnya kita pengen jauh sekali ngobrol karena banyak insight yang kita peroleh. Namun karena terbatasnya waktu dan tadi kita sudah dapatkan poin-poin penting dari kegiatan kita hari ini, podcast kita, ngodcast kita kali ini yang temanya adalah penguatan partisipasi perempuan dalam demokrasi, yang tentu saja tadi juga betul-betul kita tekankan tadi yang Ibu jelaskan masalah apakah partisipasi itu sudah meaningful gitu ya, sudah bermakna. Itu betul-betul masih menjadi PR-nya kita seluruh bangsa Indonesia, yang khususnya juga di Kabupaten Batang. Semoga langkah kita ke depan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin ke depan kita semakin berjaya, semakin ke depan semakin maju, dan harapan itu saya melihat juga ada di Ibu Amin. Faila untuk Kabupaten Batang. Tentunya. Temani kami Ibu untuk terus maju perempuan-perempuan Batang agar menjadi perempuan-perempuan yang partisipasinya baik menerima maupun aktif berpartisipasinya itu dalam demokrasi itu betul-betul nyata. Iya. Terima kasih kehadirannya Ibu, sukses selalu. Ya, terima kasih Mbak Hikmah, Iya. teman-teman semua. Senang rasanya bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Alhamdulillah. Sobat Ngodcast, begitulah yang kita bicarakan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Tetap semangat dan mari jaga demokrasi Kabupaten Batang agar menjadi lebih baik lagi. Saya Hikmah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mode